Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vendasari, NIM 2010206059, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Bapak Hairul Anwar, MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan keselamatan. 1. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mondi 2008, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Resiko kecelakaan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan, aliran listrik, terpotong, patah, luka memar, dan terjadinya gangguan penglihatan. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi adalah kebebasan dari kekerasan. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, dan gangguan fisik. Selain itu, ada beberapa pendapat mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, di antaranya yaitu 1. Menurut Mangkunegara tahun 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya. 2. Menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, mesin, peralatan, keselamatan, dan kondisi pekerja. 3. Menurut Ridley John tahun 2003, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerja. 2. Dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951. Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan program K3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 3. Memberi alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. 4. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarnya suhu, kelembaban, cuaca, dan sinar radiasi. 5. Mencegah penyakit akibat kerja baik keracunan, infeksi, maupun penularan. Dan yang keenam, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses. 3. Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk terus berprestasi. Sedangkan menurut Rizky Argama tahun 2006, tujuan dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. 4. Penyebab kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara tahun 2008, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu 1. Keadaan tempat lingkungan kerja. Contohnya, seperti penyusunan dan penyimpanan barang yang berbahaya, kurang diperhitungkan keamanannya, dan ruang kerja yang terlalu padat atau sesak. Yang kedua, pengaturan udara. Contohnya, suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Yang ketiga, pengaturan penerangan. Contohnya, pengaturan sumber cahaya yang tidak tepat. 4. Pemakaian peralatan kerja. Contohnya, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa adanya pengamanan yang baik. Dan yang kelima, kondisi fisik dan mental karyawan. Contohnya,
emosi pegawai yang kurang stabil. 5. Usaha mencapai keselamatan kerja. 1. Ada analisis bahaya pekerjaan. Adalah proses untuk mempelajari, menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi untuk kedepannya. Yang kedua ada risk management. Adalah untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu dan produktivitas yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Dan yang ketiga ada ergonomika. Adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. 6. Cara menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Jangan menganggap remeh bahaya yang mengintai. 2. Libatkan semua elemen untuk saling menjaga keselamatan. 3. Jangan terlalu memaksakan kehendak, tetapi fokuslah kepada hal-hal yang mampu dilakukan. Yang keempat, lakukan perencanaan dengan matang, terutama mengenai keadaan lingkungan dan alam sekitar. Yang kelima, berikan pelatihan profesional kepada semua karyawan terkait dengan K3. Yang keenam, selalu ingatkan untuk mengenakan perlengkapan kerja yang aman dan lengkap. Dan yang ketujuh, taati peraturan keselamatan terbaru dan update perkembangan secara real-time atau berkala. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Mungkin dalam penjelasan materi dalam video ini masih banyak kesalahan ataupun kekurangannya. Dan semoga apa yang telah saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Untuk itu, saya tutup dengan billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.